Sobat sehat yang saya sayangi, pernahkah Anda melihat seorang lansia yang persendian lututnya masih lentur, jarang sekali mengeluh pegal linu, dan wajahnya tampak lebih cerah berseri dari usianya? Saya pernah. Dan tentu saja, saya langsung penasaran. Mbah, apa ya? Jamu rahasianya kok bisa tetap sehat dan awet muda begini di usia senja? Dan jawabannya ternyata ada di dapur kita semua. Sobat sehat, beliau adalah Eyang Putri dari Bantul, Yogyakarta. Usianya sudah 81 tahun, tapi masih aktif berkebun setiap pagi. Rahasianya, kata beliau, adalah segelas kecil air perasan kunyit hangat yang beliau minum setiap pagi sebelum sarapan. Kebiasaan sederhana inilah yang dipercaya beliau sebagai kunci yang menjaga tubuhnya tetap bugar dan jauh dari penyakit. Kisah Eyang Putri ini tentu membuat kita terinspirasi, bukan? Apa benar emas kuning dari dapur ini punya kekuatan sedahsyat itu? Hari ini, kita akan menguak tuntas semua rahasia kunyit yang jarang dibahas. Bagaimana ia bisa menjadi pemadam kebakaran bagi nyeri sendi, pelindung bagi sel otak, hingga pembersih bagi pembuluh darah kita. Dan yang terpenting, kita juga akan bongkar siapa saja yang justru bisa celaka jika ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kisah nyata dari Eyang Putri tadi adalah bukti hidup bahwa warisan nenek moyang kita berupa jamu dan empon-empon bukanlah isapan jempol belaka. Kunyit, yang sering kita gunakan sebagai pewarna dan penyedap masakan, ternyata adalah salah satu tanaman obat paling kuat di dunia. Untuk memahami kekuatannya, mari kita kenali jagoan utama yang bersembunyi di dalam setiap rimpang kunyit yang berwarna jingga cerah ini. Jagoan utama di dalam kunyit bernama kurkumin. Anggap saja kurkumin ini adalah zat ajaib yang menjadi sumber dari hampir semua kekuatan penyembuh kunyit. Kurkumin adalah senyawa anti radong dan antioksidan yang sangat kuat. Bahkan, beberapa penelitian dari jurnal-jurnal kesehatan internasional menyebutkan bahwa kekuatannya dalam melawan peradangan bisa menyaingi beberapa jenis obat-obatan kimia, namun dengan efek samping yang jauh lebih ringan. Cara kerja utama kurkumin adalah sebagai pemadam kebakaran di dalam tubuh kita. Perlu sobat sehat ketahui, hampir semua penyakit kronis yang diderita lansia, mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, hingga pikun, berawal dari satu masalah yang sama, yaitu peradangan tersembunyi yang terjadi terus-menerus di dalam sel. Nah, kurkumin ini bertugas memadamkan api peradangan tersebut sebelum menjalar dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Dengan kemampuan hebatnya ini, maka jelaslah bahwa kunyit bukan hanya sekadar bumbu dapur biasa. Ia adalah apotek alami yang Tuhan sediakan bagi kita. Rutin mengonsumsi kunyit dalam dosis yang tepat, seperti yang dilakukan Eyang Putri. Ibaratnya kita melakukan servis dan pembersihan rutin pada mesin tubuh kita. Ini adalah cara proaktif untuk mencegah kerusakan dan menjaga agar semua organ tetap berfungsi dengan baik hingga usia senja. Manfaat pertama yang paling cepat terasa, seperti yang dialami Eyang Putri, adalah sebagai oli pelumas bagi sendi yang kaku dan nyeri. Bagi penderita rematik atau osteoarthritis, peradangan di dalam sendi adalah penyebab utama rasa sakit. Sifat anti radang dari kurkumin akan bekerja langsung di area sendi yang bermasalah, membantu mengurangi bengkak, meredakan nyeri, dan membuat pergerakan sendi terasa lebih lancar dan nyaman. Dari sendi, manfaatnya naik ke organ paling penting kita, yaitu otak. Manfaat kedua yang sangat menakjubkan adalah untuk kesehatan otak. Ternyata, kurkumin mampu menembus sawar darah otak, yaitu gerbang pelindung otak kita. Di dalam otak, ia bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu membersihkan tumpukan plak protein yang menjadi salah satu penyebab utama penyakit Alzheimer atau pikun. Setelah melindungi otak, kurkumin juga menjaga mesin utama kita, yaitu jantung. Manfaat ketiga adalah kemampuannya menyehatkan jantung dengan beberapa cara. Sifat anti radang dan antioksidannya akan menjaga lapisan dalam pembuluh darah endotel agar tetap sehat dan tidak kaku. Selain itu, ia juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL
dan mencegahnya teroksidasi, yaitu langkah awal dari pembentukan plak penyumbat. Bagi penderita diabetes atau yang berisiko, kunyit bisa menjadi sahabat yang baik. Manfaat keempat adalah kemampuannya membantu mengontrol gula darah. Kurkumin terbukti dapat membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap hormon insulin. Dengan sensitivitas yang lebih baik, tubuh bisa menggunakan gula dari darah secara lebih efisien, sehingga kadar gula darah tidak mudah melonjak tinggi setelah kita makan, dan kerja pankreas pun menjadi lebih ringan. Banyak yang mengira rempah-rempah itu panas dan tidak baik untuk lambung. Ternyata untuk kunyit, yang terjadi justru sebaliknya. Manfaat kelima adalah kemampuannya melindungi lapisan lambung. Kurkumin dapat membantu meningkatkan produksi lendir pelindung lambung. Sifat anti radangnya juga sangat baik untuk membantu meredakan peradangan pada lambung atau gastritis, yang seringkali menyebabkan rasa perih dan tidak nyaman di ulu hati. Dan manfaat terakhir, meskipun ini masih terus diteliti lebih lanjut oleh para ilmuwan, hasilnya sangatlah menjanjikan. Kurkumin telah menunjukkan potensi yang sangat kuat sebagai agen anti kanker. Dalam penelitian laboratorium, ia terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker dan mencegah penyebarannya. Rutin mengonsumsi kunyit sebagai bagian dari pola hidup sehat adalah cara untuk membantu tubuh kita melawan penyakit berbahaya ini. Begitu banyak ya, sobat sehat, keajaiban dari si emas kuning ini. Tentu kita semua jadi semakin ingin meniru Eyang Putri. Tapi, mohon tunggu sebentar. Seperti pepatah, setiap obat ada aturannya. Kunyit tidak cocok untuk semua orang. Jadi, jangan kemana-mana. Tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setelah ini, kita akan bahas siapa saja yang justru bisa celaka jika minum jamu kunyit. Setelah kita mengagumi semua sisi baiknya, sekarang adalah waktunya untuk kita bersikap bijaksana. Kunyit adalah herbal yang sangat kuat, dan justru karena kekuatannya inilah, ia bisa menjadi berbahaya jika bertemu dengan kondisi tubuh atau obat-obatan yang tidak tepat. Mengetahui pantangan-pantangan ini sama pentingnya dengan mengetahui manfaatnya demi keamanan kita bersama, sobat sehat. Ini adalah pantangan paling fatal yang tidak bisa ditawar. Kunyit memiliki efek mengencerkan darah secara alami. Jika sobat sehat rutin mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel, maka Anda dilarang keras mengonsumsi kunyit dalam dosis besar. Efeknya bisa bertabrakan dengan obat, menyebabkan darah menjadi terlalu encer, dan meningkatkan risiko pendarahan hebat. Pantangan kedua adalah bagi para lansia yang memiliki riwayat penyakit batu empedu atau masalah pada saluran empedu. Kunyit dapat merangsang kandung empedu untuk berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Pada orang sehat, ini bagus. Namun, jika ada batu atau sumbatan di saluran empedu, kontraksi ini justru bisa memicu rasa nyeri yang luar biasa hebat di perut bagian kanan atas, atau yang sering disebut sebagai kolik. Meskipun dalam dosis kecil kunyit baik untuk lambung, namun pada sebagian orang yang sangat sensitif atau saat penyakit asam lambungnya sedang kambuh parah, kunyit justru bisa memperburuk keadaan. Mengonsumsi kunyit dalam jumlah banyak bisa merangsang produksi asam lambung. Jadi, jika Anda punya riwayat GERD, mulailah dengan dosis yang sangat-sangat kecil dan lihat bagaimana reaksi tubuh Anda terlebih dahulu. Karena efeknya yang bisa mengencerkan darah, maka secara otomatis, kunyit juga menjadi pantangan bagi siapapun yang akan menjalani tindakan operasi. Semua dokter akan meminta pasien untuk berhenti mengonsumsi kunyit dan suplemennya setidaknya 2 minggu sebelum jadwal pembedahan. Bahkan, untuk operasi kecil sekalipun, demi mencegah risiko pendarahan berlebihan selama dan setelah operasi yang bisa membahayakan. Untuk menggambarkan betapa berbahayanya jika kita mengabaikan pantangan tadi, mari kita simak kisah nyata dari Jember, Jawa Timur. Ada seorang bapak bernama Pak Karyo, usia 67 tahun. Beliau rutin minum obat pengencer darah untuk jantungnya. Suatu hari, tetangganya menyarankan minum jamu kunyit setiap hari, agar sendinya tidak sakit. Pak Karyo pun mengikuti saran itu tanpa berkonsultasi dengan dokter. Setelah 2 minggu rutin minum jamu kunyit, Pak Karyo merasa gusinya sering berdarah saat sikat gigi. Beliau juga kaget melihat banyak sekali memor-memor biru di lengan
dan kakinya. Padahal beliau tidak merasa terbentur benda keras. Khawatir, beliau pergi ke dokter. Setelah diperiksa dan diceritakan kebiasaannya, dokter menjelaskan bahwa kombinasi obat pengencer darah dan kunyit telah membuat darahnya terlalu encer, menyebabkan pendarahan di bawah kulit. Kisah Pak Karyo adalah bukti nyata bahwa herbal alami sekalipun bisa berinteraksi negatif dengan obat kimia. Selain menjadi pantangan bagi kondisi khusus tadi, konsumsi kunyit yang berlebihan juga bisa menimbulkan beberapa efek samping atau akibat buruk lain pada siapa saja. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa kita perlu menyesuaikan dosis agar sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Efek samping pertama yang paling umum jika dikonsumsi berlebihan adalah gangguan pencernaan. Beberapa orang bisa mengalami sakit perut, perut terasa panas, mual, atau bahkan diare setelah minum kunyit dalam dosis tinggi. Ini adalah tanda bahwa sistem pencernaan Anda mungkin tidak cocok, atau dosis yang Anda konsumsi terlalu banyak. Jika ini terjadi, segera kurangi dosisnya, atau hentikan sementara. Pada sebagian kecil orang, konsumsi kunyit dalam jumlah banyak dilaporkan dapat memicu rasa pusing, atau sakit kepala ringan. Hal ini diduga berkaitan dengan efeknya yang dapat menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah. Penurunan yang terjadi secara cukup cepat inilah yang bisa menimbulkan sensasi pusing atau keliungan pada tubuh yang sensitif atau belum terbiasa. Meskipun sangat jarang terjadi, alergi terhadap kunyit itu ada. Gejalanya bisa muncul setelah diminum atau bahkan hanya karena kontak langsung dengan kulit saat mengolahnya. Tanda-tandanya bisa berupa ruam kemerahan, rasa gatal, atau biduran. Jika sobat sehat mengalami gejala aneh pada kulit setelah mulai rutin minum jamu kunyit, bisa jadi Anda tidak cocok dan sebaiknya menghindarinya. Ini adalah fakta yang jarang diketahui. Kunyit mengandung senyawa bernama oksalat. Bagi kebanyakan orang, ini tidak masalah. Namun, bagi lansia yang memiliki riwayat atau rentan terhadap pembentukan batu ginjal jenis kalsium oksalat, konsumsi kunyit dalam jumlah sangat besar dan setiap hari berpotensi meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Kuncinya adalah jangan berlebihan. Efek samping terakhir adalah kemampuannya menghambat penyerapan zat besi. Mengonsumsi kunyit dalam jumlah sangat tinggi bersamaan dengan waktu makan dapat sedikit mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap zat besi dari makanan. Bagi penderita anemia defisiensi besi, sebaiknya berikan jeda waktu, misalnya 1 atau 2 jam, antara waktu makan dengan waktu minum jamu kunyit. Setelah mengetahui semua sisi mata uang dari si emas kuning ini, sekarang kita tiba di bagian yang paling praktis. Bagaimana cara kita meniru kebiasaan sehat Eyang Putri dengan aman dan mendapatkan manfaat maksimal dari kunyit? Jawabannya terletak pada cara kita mengolah dan mengonsumsinya. Ada beberapa trik sederhana yang bisa membuat khasiatnya berlipat ganda. Ini adalah rahasia paling penting. Zat kurkumin di dalam kunyit ternyata cukup sulit diserap oleh tubuh kita. Namun, para ilmuwan menemukan sebuah trik ajaib. Cukup dengan menambahkan sejumput kecil lada hitam, penyerapan kurkumin bisa meningkat hingga 2000%. Ini karena lada hitam mengandung zat bernama piperin. Jadi, setiap kali membuat jamu kunyit, jangan lupa tambahkan sedikit lada hitam. Trik kedua adalah dengan melarutkan kunyit bersama sumber lemak yang sehat. Kurkumin bersifat larut dalam lemak, bukan larut dalam air. Artinya, ia akan lebih mudah diserap oleh tubuh jika ada sedikit lemak. Caranya sangat mudah. Anda bisa menambahkan setengah sendok teh minyak kelapa murni, VCO, atau sedikit minyak zaitun ke dalam ramuan kunyit Anda. Ini akan membantu membawa kurkumin masuk ke dalam aliran darah. Untuk tujuan kesehatan harian, dosis yang dianjurkan adalah sekitar 1 sendok teh bubuk kunyit berkualitas baik, atau 1 ruas jari kunyit segar per hari. Tidak perlu berlebihan. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah di pagi hari saat perut relatif kosong, agar penyerapannya maksimal. Atau bisa juga sebelum tidur, untuk membantu meredakan peradangan saat kita beristirahat di malam hari. Jadi, mari kita simpulkan, kunyit dengan zat ajaibnya kurkumin terbukti bisa menjadi jamu luar biasa bagi lansia, terutama untuk mengatasi nyeri sendi, menjaga kesehatan otak,
dan melindungi jantung. Namun, ia adalah pantangan keras bagi yang minum obat pengencer darah dan punya masalah empedu. Kunci untuk mendapatkan manfaat maksimalnya adalah dengan mengombinasikannya dengan sejumput lada hitam dan sedikit lemak sehat. Eyang Putri dan segelas jamu kunyitnya mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang indah, bahwa seringkali hal-hal yang paling berharga dan menyembuhkan justru tersembunyi di dalam tanah, tidak terlihat dan tampak sederhana. Kunyit mengingatkan kita untuk tidak meremehkan warisan leluhur, dan bahwa untuk menjadi sehat dan kuat di usia senja, kita tidak perlu mencari yang jauh dan mahal. Cukup kembali ke dapur kita sendiri. Terima kasih banyak Sobat Sehat, telah setia menyimak hingga tuntas. Semoga informasi ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Tulis di kolom komentar, apa jamu atau ramuan andalan Sobat Sehat di rumah? Mari kita saling berbagi resep sehat. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya. Ingat, alam telah menyediakan apotek terlengkap untuk kita. Tugas kita adalah mempelajarinya dengan bijak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat, dan salam hangat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.